Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sholatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi yang cerah ini kita bisa bersilaturahmi, bertatap muka dalam rangka kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah di tahun pelajaran 2021-2022 di SMK Budi Perkasa yang tercinta ini. Mudah-mudahan setiap langkah kita, setiap amal ibadah kita dicatat sebagai pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang membawa umatnya minaz zulumati ilan nur, dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini. Mudah-mudahan kita semua istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya dan kelak mendapat syafaatul uzma dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, yang saya hormati Bapak Kepala SMK Budi Perkasa, Bapak Dr. Andes Muhammad, seluruh wakil kepala sekolah baik dari bidang kurikulum, kemudian bidang humas atau sarana prasarana, hubungan industri, kemudian ada kepegawaian, juga ditambah dengan PP dan BK. Siswa-siswi beserta MPLS tahun pelajaran 2001-2022 SMK Budi Perkasa yang Bapak banggakan, terkait masalah kesiswaan, ya, tidak lain adalah berkaitan dengan tata tertib. Tidak akan berhasil, tidak akan sukses, ya, suatu instansi, suatu organisasi, suatu sekolah ketika di dalamnya tidak ada tata tertib, tidak ada peraturan, ya. Yang namanya peraturan itu jangan kita pikirin, kita jalanin semua, ya, bukan hanya di sekolah, di rumah pun pasti kalian punya aturan, punya tata tertib bersama orang tua kalian. Bagaimana kita menyikapinya? Bagaimana peraturan itu tidak jadi bahan pikiran buat kita, melainkan itu adalah jadi pembiasaan buat kita, ya. Orang kalau masuk pondok biasanya itu yang dilihat, ya Allah, aturannya banyak banget. Aturannya banyak banget. Tapi kalau dijalankan aturan itu tidak akan terasa. Ya, tidak akan terasa. Di sini Bapak nggak mungkin untuk menjabarkan semua peraturan yang ada di SMK Budi Perkasa. Hanya garis-garis besarnya saja. Ya. Untuk detailnya nanti di setiap kelas pasti ada tata tertib, tinggal kalian jalankan. Kemudian di situ juga ada poin-poin ketika kalian melanggar. Yang pertama mungkin secara garis besarnya bahwasanya SMK Budi Perkasa untuk masuk, ya, atau kalian sampai di sekolah di gerbang jam 6:30 harus sudah ada di sekolah. Ya, apalagi di tahun ajaran ini kita masih daring, ya, masih online, akan tetapi kedisiplinan kalian, pembiasaan kalian bangun pagi hari itu harus ada. Karena apa? Karena walaupun online, kalian nanti akan menemukan absen di setiap masing-masing pelajaran. Ya. Nanti pembelajaran dimulai dengan absen, otomatis kalian pun harus bangun pagi. Ya, jangan dibiasakan bangun siang. Naumatus subhi turisul faqra. Ya. Jadi tidur di pagi itu, ya, tidur di pagi hari itu akan mewarisi kepakiran. Ya. Ada lagi yang bilang nanti rezekinya dipatok sama ayam dan lain sebagainya. Ya, ini harus kita sikapi. Ya, harus kita mulai dari diri kita, disiplin itu. Supaya apa? Supaya nanti kalian akan terbiasa. Kalau sekarang aja kalian di sekolah sudah membiasakan diri bangun pagi, nanti lulus dari sekolah, baik kalian kuliah maupun kerja, nanti akan terbiasa. Ya, orang bisa itu karena terbiasa.
Ya, dia membiasakan diri bangun pagi, kemudian tidak tidur lagi. Nah, itu nanti akan jadi pembiasaan buat kita. Ya. Ingat, kita apel setiap hari jam 6.30 dan itu harus sudah ada di sekolah. Itu poin yang pertama. Kemudian poin yang keduanya adalah ketika sudah masuk ke dalam sekolah, kemudian belajar dan lain sebagainya, ya, ada waktu untuk pulang. Kapan pulang sekolahnya? Ya, pulang sekolahnya adalah jam 14:30 atau setengah 3. Jadi di SMK Budi Perkasa pembelajaran itu dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Ya, sampai dengan hari Jumat. Dan Jumatnya kalian itu sholat Jumat di sekolah. Khawatir ketika kalian pulang mendekati hari Jumat ada yang langsung pulang ke rumah, ya, bahkan ada yang meninggalkan sholat Jumat. Makanya di SMK Budi Perkasa kita sedang merenovasi masjid, kemudian pelaksanaannya adalah untuk sholat jamaah siswa dan siswi SMK Budi Perkasa. Ya, jadi sholat Jumat terlebih dahulu, kemudian setelah sholat Jumat absen, baru kalian pulang ke rumah masing-masing. Gitu, itu jadwal pulang ya. Kemudian untuk selanjutnya, ya, rambut, masalah rambut. Ya, ini rambut memang jadi apa ya? Jadi bahan pembicaraan. Pak, belajar itu kan nggak ada sangkut pautnya dengan rambut. Iya, ya, tidak ada sangkut pautnya belajar dengan rambut. Akan tetapi orang akan dilihat mana orang yang berpendidikan, mana yang tidak. Gitu. Kita ini di sekolah, kita ini masih ada aturan. Nanti ada waktunya. Ya, ketika kalian belajar online, kita nggak pernah menegur kalian rambutnya panjang atau apa. Tetapi nanti ketika tatap muka, rambut itu harus rapi. Ya, apalagi di SMK Budi Perkasa sudah bekerja sama dengan Budaya Industri. Di sini sudah masuk PT Aksio, kemudian PT Daihatsu, kemudian juga BCA. Otomatis disiplinnya pun jauh lebih ketat. Kamu nggak usah khawatir. Ketika rambut kamu rapi itu, ya, itu salah satu nilai baik buat kalian. Orang akan melihat, oh iya, anak siapa sih rambutnya rapi, sekolahnya di mana, itu akan kebawa semua. Ya, ketika rambut kalian panjang, nggak beraturan dan lain sebagainya, orang juga akan menilai anak siapa sih, sekolahnya di mana, kebawa semua. Orang tua kebawa jelek, sekolah kebawa. Padahal yang bertanggung jawab adalah diri kita sendiri. Ya, adapun aturan di SMK Budi Perkasa untuk rambut adalah 1, 2, 1. Ya, cepat. Gitu. Kemudian semua nanti akan beraturan. Masalah seragam juga, ya. Seragam ada yang baju dikeluarkan, ada yang memang harus dimasukkan. Ya, itu nanti ikut aturan semua. Nanti ada penjabarannya, ya. Nggak mungkin dituangkan dalam online seperti ini. Nanti penyampaian tata tertib itu, ya, nanti efektifnya adalah ketika kalian sudah masuk sekolah tatap muka, nanti akan disampaikan sama wali kelas kalian, kemudian ada yang ditempel di dalam kelas juga, seperti itu. Kemudian selanjutnya pemakaian seragam juga bagi yang sudah dapat seragam, ya silahkan. Kalau memang pas, ya alhamdulillah. Kalaupun misalnya kekecilan atau kebesaran mungkin ya bisa ditukar kembali, silahkan datang aja ke sekolah. Supaya apa? Seragam kalian ya biar pas nantinya. Dilihatnya pun enak nantinya ketika seragam kita pas dipakainya, seperti itu. Kemudian program yang selanjutnya adalah program patroli. Di SMK Budi Perkasa dari tahun berdirinya SMK Budi Perkasa tahun 96, ya. Tahu udah lahir apa belum kalian tahun 96 itu. Jadi kita itu ada patroli, ya. Patroli ada petugasnya yang setiap kalian pulang sekolah, ya, itu sudah ada petugas yang akan memantau kalian. Supaya apa? Menghindari atau gesekan-gesekan terhadap sekolah lain. Ya, nanti ketika kalian berkerumun, ketika kalian bergerombol, kumpul-kumpul, nah jangan salahkan ketika nanti ada petugas yang motret kalian, motok kalian, kemudian dilaporkan ke bagian kesiswaan,
ya, atau dari tim kedisiplinan, ya siap-siap aja nanti kalian akan diproses. Makanya untuk menghindari itu semua, ketika pulang sekolah langsung pulang ke rumah. Ya, ada orang tua kalian yang menunggu. Menunggu apa? Menunggu kedatangan kalian. Ya, barangkali orang tua sudah menyiapkan makan siangnya, karena sholat zuhur kalian sudah sholat zuhur di sekolah, seperti itu. Makanya untuk patroli ini, ya, baik di luar sekolah maupun di dalam. Kalau di dalam kan nanti ada tim kedisiplinan juga yang piket kalian, yang umpet-umpetan di WC dan lain sebagainya. Insya Allah kita juga dipantau oleh CCTV, kita dibantu oleh CCTV. Kalian ngerokok di dalam WC atau apa, insya Allah pasti ketahuan. Ya, siap-siap aja. Bagi siswa yang melanggar pasti akan kita kenakan poin, pasti akan kita kenakan sanksi, ya, berupa teguran, kemudian pemanggilan orang tua, perjanjian di atas materai, tidak bisa dibina maka kita kembalikan ke BP atau BK. Setelah itu kalau memang tidak bisa juga, kita kembalikan ke kepala sekolah. Pilihannya adalah mengundurkan diri atau pindah sekolah, ya, seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya program makan besar setiap Jumat kedua dan Jumat keempat. Di SMK Budi Perkasa kita ada program makan besar. Kapan makan besar itu? Apa sih makan besar itu? Makan besar adalah, ya, kalian dibekali makanan sama orang tua kalian, tapi bukan dibungkus pakai kertas nasi. Tujuannya apa? Ya, untuk mengurangi sampah. Ya, untuk mengurangi sampah. Kamu makan bawa bekal dari rumah di wadah, ya, atau yang orang bilang sering suruh pakai Tupperware. Kalau Tupperware itu kan merek produk, ya silakan kamu bawa wadah itu. Kemudian minumnya pun bukan di botol aqua, botol pit dan lain sebagainya, tapi kamu bawa tumbler, ya, kamu bawa tumbler nantinya, gitu. Jadi harus disiapkan, ya, harus disiapkan dari rumah, ya, makanannya, kemudian minumnya, kemudian makannya kapan? Nanti bareng-bareng. Seluruh siswa SMK Budi Perkasa nanti makan bareng-bareng di depan kelasnya masing-masing. Bisa tukar-tukaran lauk, bisa berbagi lauk. Pak, yang nggak bawa bagaimana? Ya silakan aja gigit jari, kan gitu. Nah, diusahakan semua ketika sudah ada jadwal di minggu kedua dan minggu keempat, maka kalian harus menyiapkan bekal dari rumah masing-masing. Itu untuk program makan besar. Kemudian juga ada program One Day No Gadget. 1 hari nggak boleh megang handphone, ya, nggak boleh megang handphone. Kalau nanti ketahuan maka handphone itu akan kita sita dan wajib orang tua yang mengambilnya, ya, yang pasti dengan perjanjian terlebih dahulu supaya apa, tidak mengulangi. Waktunya kapan? Yang pasti One Day No Gadget ini seminggu sekali. Seminggu sekali, nanti masalah waktunya akan kita rolling, ya, nggak mesti di hari Jumat, nggak mesti di hari Kamis, jadi putar. Ya, misalnya minggu ini One Day No Gadget di hari ini. Tujuannya apa? Barangkali ketika pembelajaran ada guru yang merasa membutuhkan materi itu dari internet, maka mau tidak mau harus dikeluarkan handphonenya. Itu pun atas persetujuan dulu dari gurunya masing-masing. Ketika guru memang tidak mengizinkan kalian membuka handphone, ya jangan dibuka. Apalagi ketika pembelajaran, kalian nggak akan fokus. Karena apa? Ya, siswa sekarang itu dijajah oleh game online. Nih, hati-hati dengan handphone itu. Handphone ada dampak positifnya, ada dampak negatifnya. Tinggal kalian menyikapinya seperti apa. Ya, ketika kita menyikapi itu sebagai dampak positif, ayo lakukan. Ketika memang sudah negatif, jangan, tinggalkan. Racun itu racun buat kita semua. Tuh. Tapi banyak hal positif di handphone itu. Ya, pinter-pinterlah kalian membagi waktu, kapan kalian bermain, kapan handphone itu digunakan untuk hal yang positif, kapan untuk main game. Ya, karena anak sekarang itu mohon maaf sekali lagi, pinter ngerayu orang tuanya. Mah, beliin kuota, Pak, beliin kuota. Baru kemarin, iya ini materi pembelajaran seperti ini, banyak download dan sebagainya. Padahal berapa sih kuota untuk belajar? Ya,
Di situ malah lebih banyak ya kuota itu terpakai untuk game. Nah ini hati-hati ya, racun itu game itu ya. Karena apa? Nggak bisa memanfaatkannya. Oke, kemudian program selanjutnya adalah program Jumat Berkah. Nah, program Jumat Berkah ini dilaksanakan di minggu ke-1 dan minggu ke-3. Ini biasanya ya ada petugas sekolah, ada OSIS, kemudian ada dewan guru juga, pembina rohisnya, nanti keliling ya ke masjid-masjid membawa sumbangan dari dewan guru, dari donatur, dari siswa, berbagi ya, bagi berupa snack ataupun makanan ke masjid-masjid yang mengadakan sholat Jumat. Dan masjidnya pun kita rolling, bisa di masjid sini dan sebagainya. Itu untuk Jumat Berkah. Kemudian program apel pagi setiap hari ya. Jadi siswa kelas 10 ya diwajibkan apel setiap hari jam 6.30 harus sudah ada di lapangan semua. Bagi yang terlambat siap-siap, nanti akan dikenakan sanksi dan kita akan akumulasi. Ya, kita rekap, kita absen, dia kelas berapa kali terlambat dalam seminggu. Ya nanti kalau sudah banyak ya kita akan laporkan juga ke orang tuanya. Bagaimana? Kenapa dia bisa terlambat? Terlambat itu bisa kita sikapi. Karena apa? Rata-rata yang terlambat itu bukan orang yang jauh rumahnya dari sekolah, akan tetapi orang yang rumahnya dekat dengan sekolah. Ini yang harus kalian pahami. Ya, ini yang harus dipahami. Karena apa? Banyak siswa kita juga yang rumahnya di daerah Pekayon. Ya, rumah di Pekayon itu kan kalau kita tahu bahwasanya perjalanan dari Pekayon ke Bekasi itu ya ke Tambun itu kan lumayan jauh, tapi dia bisa datang tepat waktu. Bahkan ada siswa kita yang sekolah itu dari Jakarta ya, dia naik kereta datang pagi hari terus di sekolah. Nah, dan kebanyakan yang terlambat adalah orang yang rumahnya dekat dengan sekolah, bahkan yang rumahnya itu nempel dengan tembok sekolah itu ada yang sering terlambat. Ya ini budaya malasnya ini yang masih ada. Oke, kemudian program Asmaul Husna dan doa pagi setiap hari. Ya, kita pembiasaan dengan kita ingat Asmaul Husna. Ya insya Allah kita nanti ketika belajar pun nanti akan tenang, enak, ya gitu. Kemudian selanjutnya adalah program pembiasaan budaya industri. Nah, nanti yang akan kalian jumpai di SMK Budi Perkasa mungkin beda dengan sekolah yang lain. Di situ nanti ada garis yang putus-putus, ada garis hijau. Nah, nanti budaya industri ya itu kita terapkan di SMK Budi Perkasa. Ya, kamu nggak boleh jalan di tengah lapangan, kamu harus ikuti jalur yang ada, jalur hijau dan lain sebagainya. Itu ada jalur motor, ada jalur jalan kaki. Nah itu harus kamu ikuti semua. Ini tujuannya adalah pembiasaan. Ketika kalian nanti masuk ke PT, kalian akan terbiasa. Udah nggak canggung lagi, udah nggak kaget lagi. Karena apa? Di SMK Budi Perkasa sudah terbiasa. Itu sudah ada di SMK Budi Perkasa. Ya, makanya di sini kita biasakan. Jadi ketika nanti kalian kelas 11 ya, sebelum berangkat PKL nanti ada yang namanya prakrin. Prakrin kalian selama 1 bulan di SMK Budi Perkasa, kamu dilatih, dibina sama petugas yang ada, ya. Supaya apa? Nanti ketika terjun ke PT udah nggak bingung lagi. Sudah dilatih di SMK Budi Perkasa. Itu kelebihannya. Ya. Makanya ayo sama-sama kita sukses dengan apa? Dengan disiplin dari diri kita. Ibda binafsika, mulai dari diri kita. Ya, ingat ya, teman itu bukan segala-galanya. Banyak ya, teman itu yang malah menjerumuskan kita, yang menjatuhkan kita. Ini jangan sampai terjadi. Ya, ini jangan sampai terjadi. Harus pandai-pandai mencari teman. Ya, harus pandai-pandai mencari teman. Kemudian program selanjutnya adalah program infak masjid. Nanti ketika mulai tatap muka
ya kamu akan menemukan petugas atau rohis ya yang setiap hari akan keliling untuk meminta sumbangan sama kalian agar terlatih ya. Besarannya silakan ya, 500 rupiah kah, 1000 rupiah kah, 2000 rupiah kah, silakan, yang penting continue ya. Yang penting continue, kamu terus menerus setiap hari, nggak akan terasa ya. Mana kosot mimal min sodakon, tidak akan ya berkurang harta yang kalian sumbangkan untuk sedekah ya, malah akan bertambah dan bertambah harta kita, seperti itu ya. Kemudian setiap hari nanti ketika tatap muka ada infak masjid. Kemudian setiap pengambilan rapot ya, setiap pengambilan rapot nanti ya itu ada infaknya buat masjid. Jadi setahun itu ada 4 kali pengambilan rapot. Setiap pengambilan rapot infaknya itu 50.000 untuk masjid ya, infak untuk masjidnya 50.000 ya. Berarti ketika ada 4 kali pengambilan rapot ya ada 200.000 rupiah. Nah, masjid yang kita bangun itu masih butuh biaya banyak ya. Tahapan di lantai atas itu belum, kita masih diproses di lantai bawah. Supaya apa? Ketika nanti sholat Jumat ya, kalian nggak lagi kepanasan, nggak lagi kehujanan ya. Masjidnya sudah rapi dan lain sebagainya, tinggal kita isi, seperti itu. Nah, ini adalah garis besar tata tertib yang nanti akan kalian jalankan di SMK Budi Perkasa ya. Ya, mudah-mudahan dengan adanya disiplin, dengan adanya tata tertib, dengan adanya peraturan ya, kalian bisa menjalankan itu semua sehingga belajar di SMK Budi Perkasa kalian merasa nyaman. Jangan sungkan-sungkan ketika ada masalah, ada ancaman, jangan kamu diam diri, lapor ke wali kelas kalian. Komunikasikan dengan wali kelas, bukan dengan cara panggil polisi dan lain sebagainya, bukan. Tapi kita selesaikan dengan cara musyawarah, komunikasikan dengan orang tua, komunikasikan dengan pihak sekolah. Ya, wali kelas kalian itu adalah orang tua kalian. Ya, ketika kalian curhat malu di grup kelas kalian, curhat secara pribadi. Bu, saya ada masalah gini-gini, lapor aja. Ya, insya Allah kita akan carikan solusinya. Kalaupun misalnya tekanan terhadap kalian itu amat sangat berat, ya harus kita cari jalan keluarnya. Ya, kita panggilkan dia, ya, kita buatkan perjanjian di atas materai. Ya, ketika tidak bisa masih mengulangi seperti itu lagi, ya mau nggak mau, ya harus kita kembalikan ke orang tua. Ingat, ini adalah proses pendidikan. Orang sukses itu karena ada proses kalian itu belajar. Jangan sampai nanti ketika kelas 12 kalian mau uji kompetensi bingung, nggak pernah praktek dan sebagainya. Kenapa? Dari kita yang malas. Ya, mungkin itu saja garis besar untuk materi kesiswaan atau tata tertib. Yang mudah-mudahan kalian bisa menjalankan semua proses kegiatan MPLS di tahun pelajaran ini, sehingga kalian nanti ketika belajar dan tatap muka, ya kita berdoa lah. Saya yakin, ya Bapak yakin, kalian mengharapkan sekolah itu adalah tatap muka. Karena apa? Kita cari keberkahan dari guru kita. Ya, kita cari keberkahan dari guru kita supaya apa? Ilmu kita bermanfaat baik dunia maupun akhirat. Itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sukses buat kalian semua. Selamat menjalankan MPLS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.